ini baru lahir tapi udah seperti kakek-kakek. Ceritanya gini, sebelumnya seorang ibu yang baru melahirkan, namun ia meninggal setelah melahirkan bayi itu. Ayahnya melihat bayi itu dan terkejut. Kemudian ia lari membawa pergi bayi kakek-kakek ini. Kemudian ia letakkan di rumah penampung orang-orang tua. Dan tidak sengaja ketemu dengan kedua pasangan ini. Yang sama kagetnya, dokter memeriksanya dan berkata, bayi ini lebih seperti kakek-kakek yang sudah berumur 80 tahun daripada bayi yang baru lahir. Ibu baru ini mengumumkan kepada mereka semua bahwa mereka sudah kedatangan keluarga baru dan diberi nama Benjamin. Namun ketika ia menunjukkannya, nenek-nenek ini pun terkejut dan berkata, dia mirip almarhum suamiku. Namun walau begitu mereka tetap menerimanya. Dan bayi malang ini pun tersenyum. Kini bayi itu sudah tumbuh besar. Namun tentu saja rupanya seperti para kakek-kakek di sana. Walaupun tua, dia memiliki jiwa anak-anak dan suka bermain. Namun hal tersebut sangat mengganggu kakek-kakek di sana. Kemudian ia melihat kerumunan anak kecil yang sedang bermain. Ia merasa penasaran dan ingin ikut bermain. Karena sebenarnya ia masih berumur 5 tahun. Ketika suaminya pulang, Benjamin akan dipindahkan ke tempat tidur para orang tua lain. Dan Benjamin sangat menyukai melihat semua orang tertidur. Memang aneh ketika melihat seorang kakek dimandikan, yang padahal kita tahu bahwa ia hanyalah seorang anak kecil. Semakin bertumbuh, Benjamin mulai penasaran dengan banyak hal di sekitarnya. Di suatu malam, Benjamin dibawa ibunya ke sebuah gereja kulit hitam untuk berdoa bersama. Lalu ibunya meminta sang pendeta untuk mengeluarkan iblis dari punggungnya agar ia bisa berjalan. Ketika pendeta menanyakan umurnya, ia berkata, aku baru berumur 7 tahun. Namun memang saya terlihat tua. Tentu saja hal itu membuat pendeta dan semua orang di sana tertawa dan tidak percaya dengan kebohongan tersebut. Akhirnya setelah didoakan, Benjamin berhasil berdiri. Namun masih terjatuh. Sang pendeta tidak membolehkan mereka untuk menolongnya. Benjamin akhirnya berdiri kembali. Kemudian mulai berjalan selangkah demi selangkah. Guys, apakah Benjamin nantinya akan bisa berjalan? Lanjut part berikutnya ya. Kulit daging di mangkuk membuat siswa yang makan sup ketakutan. Karena tato di kulit daging ini milik teman sekelasnya. Dia adalah Willy. Mereka tidak menyangka legenda kantin sekolah ternyata benar. Cerita berawal saat kantin kecil-kecil ini telah menjadi populer dalam semalam. Sejak menyajikan sup tulang daging. Setiap kali waktunya makan, banyak orang-orang yang menunggu dalam antrian. Murid-murid pun makan dengan lahap. Saat konten kreator mereview makanan yang sedang disajikan, dia ingin melihat bahan apa saja yang dibuat ke dalam sup. Saat nenek penjual sup berjalan ke belakang, kemudian dia diam-diam menyelinap dan mengarahkan kamera ke arah panci sup. Dan bersiap-siap untuk mengekspos bahan-bahan kaldu sup tersebut. Tapi ketika ia hendak membuka tutup panci tersebut, nenek tiba-tiba muncul. Dalam menghadapi pertanyaan nenek tua itu, dia tidak kelihatan panik sama sekali. Dia bersikeras mau melihat bagian bawah sup. Melihat nenek itu mau menghentikannya, dia semakin energik dan langsung menarik panci sup. Itu adalah kepala anjing. Melihat ini, dia dengan cepat mengalihkan kamera ke tulang anjing. Karena kepercayaan di Thailand melarang makan daging anjing. Kali ini kantin benar-benar menjadi viral dan para siswa menghujat nenek. Tapi tidak ada yang menyadarinya. Nenek punya satu lagi bahan rahasia. Tulang belulang yang dibungkus kain putih disembunyikan. Untuk sesaat, nenek itu menjadi target ribuan orang. Orang-orang juga merekam kejahatannya dan mempostingnya di internet. Area komentar penuh dengan hujatan netizen. Akibatnya, warung kecilnya diboikot orang. Di sisi lain, Willy menjadi pahlawan di mata semua siswa. Sekarang dia benar-benar terkenal dan dengan sombong menato lehernya. Tak lama kemudian,
ia diincar orang. Willy berpikir bahwa nenek sedang mencari seorang untuk balas dendam pada dirinya. Lalu ia mengikuti pria berbaju hitam itu sampai ke lapangan basket. Pria itu mengeluarkan pisau, tetapi Willy masih sibuk mengeluarkan ponselnya untuk mengeksposnya. Tak disangka, pria berbaju hitam itu serius. Willy pun merasa ketakutan. Untung ada teman sekelas, dia ditolong, kemudian dia selamat. Kemudian, Willy ke kantin dan memarahi nenek dan mengancamnya. Tetapi saat ini nenek merasa tidak bersalah. Tiba-tiba, sosok bayangan gelap muncul di dapur belakang. Willy melihat foto nenek dan putranya. Jadi dia menyimpulkan bahwa pria berbaju hitam itu adalah anak sang nenek. Tidak peduli nenek menangis, Willy terus mengeksposnya. Kemudian Willy langsung ke dapur. Koki yang melihat tidak bisa lagi menahan amarah. Ternyata anak nenek dibunuh sebulan yang lalu. Kemudian mendengar kekacauan ini, kepala sekolah pun datang dan memberikan hasil lab bahwa tulang anjing di dalam sup dikonfirmasi adalah tulang ayam. Willy dari pahlawan internet yang terkenal menjadi badut yang menjebak seorang nenek tua. Bahkan teman-temannya mulai menyalahkannya. Kemudian Willy marah dan insiden itu benar-benar membuatnya viral. Hidup Willy hancur sekarang. Willy melihat kucing di sebelahnya. Ide jahat pun muncul. Tanpa diduga, ia membunuh anak kucing itu. Kemudian, ia mengambilnya pada malam hari. Dan diam-diam menyelinap ke dapur nenek untuk menjebak nenek. Saat di dapur, ia menemukan seperti ada ritual misterius. Lalu, ia mengambil pisau dan mendekati bungkusan kain putih dengan hati-hati. Saat ketika bungkusan kain dibuka, Willy ketakutan. Ada kepala orang di dalamnya. Willy baru tahu, ternyata nenek itu memanfaatkan kepala anaknya untuk dijadikan kaldu sup tulang. Willy buru-buru melarikan diri, tetapi dia dihentikan pria berbaju hitam itu. Ternyata pria berbaju hitam itu adalah anak nenek. Willy ketakutan setengah mati. Melihat ini, Willy memohon ampun kepada sang nenek. Tapi sudah terlambat. Kemudian, nenek mengeluarkan pisau dan memotong daging menjadi beberapa bagian. Dia membuat sup dengan kepala. Murid-murid makan dengan gembira, sampai mereka menemukan sepotong daging dengan tato. Nenek pun tersenyum aneh.